Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai penyuluhan anti korupsi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dini Arianti. Selanjutnya saya akan menjelaskan dulu. Yang pertama itu K3, yaitu keselamatan kesehatan kerja. Bila nanti amin tapi kalau nanti kejadian Amin. gempa bencana, nanti bisa kalian langsung berevakuasi untuk keluar di pintu sebelah kanan, terus ke pintu sebelah kanan lagi, terus mengikuti alur tangga. Nah, di situ ada nanti jalur evakuasi, sudah ada tandanya ya. Silakan diikuti untuk keluar dari gedung ini. Baik, saya akan mulai langsung tentang penyuluhan anti korupsi, yaitu membangun integritas dalam kehidupan berbangsa, pentingnya kejujuran dan akuntabilitas untuk kemajuan bersama. Nah, korupsi itu merupakan kekuasaan atau kepercayaan yang diamanahkan untuk keuntungan pribadi. Nah, korupsi itu adalah sebuah tindakan kecurangan tidak jujur yang misalnya tuh seperti kekuasaan jabatan, itu mereka misalnya melakukan korupsi, penggelapan dana, itu juga bisa ya. Nah, terus ada landasan hukumnya, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai instrumen utama pemindahan pelaku. Terus ada Undang-Undang Nomor 31. Terus ada itu Peraturan Pelaksanaan dan Institusional Undang-Undang KPK dan Perpres Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta pedoman teknis lembaga yang terkait. Nah, adapun bentuk dan jenis korupsi, yaitu seperti penyuapan dan gratifikasi, serta adanya penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dan yang merugikan negara. Nah, ada yang tahu gratifikasi itu apa? Pemberian uang sebagai hadiah. Ya, gratifikasi itu misalnya seperti kalau kalian tuh sidang, terus kalian tuh mengasih sesuatu lah, bisa itu ke dosen. Nah, itu bisa menjadi penyuapan atau gratifikasi ya. Nah, untuk penetapan jabatan itu seperti menyalahgunakan uang atau surat kepentingan itu yang mengatasnamakan oleh di jabatan seseorang itu. Nah, untuk pemerasan itu merupakan suatu pemaksaan orang lain untuk memberikan sesuatu atau mengajarkan sesuatu dengan ancaman. Adapun perbuatan curang, yaitu kecurangan dalam proyek bangunan atau yang lain, itu juga bisa, pokoknya dia berbuat curang ya, tidak jujur. Terus selanjutnya itu menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi, yaitu demonstrasi yang berperan sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat perlawanan masyarakat terhadap praktik korupsi. Nah, masyarakat diajak untuk berani menyuarakan ketidakadilan dan menolak penyalahgunaan kekuasaan sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan bangsa. Nah, untuk membangun pola yang berpikir kritis terhadap masalah korupsi ini, itu kita melalui demonstrasi masyarakat yang dialihkan untuk berpikir kritis terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Sikap kritis ini itu mendorong masyarakat untuk tidak bersikap apatis, tetapi aktif menganalisis dan mengawasi potensi praktik korupsi dan dalam kehidupan bernegara.
pada kelompok atau sasaran tertentu. Misalnya keterlibatan dalam demonstrasi itu membentuk yang namanya nilai dan sikap anti korupsi pada kelompok sasaran, itu khususnya pada generasi muda. Kita menanamkan nilai kejujuran, terus tanggung jawab dan keberanian yang ditanamkan sebagai landasan moral dalam kehidupan sosial dan bernegara. Nah, adapun penyebab dan resiko dari korupsi yaitu mengapa korupsi terjadi, karena adanya kombinasi tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi sering menjadi pemicu utamanya ya. Yaitu yang pertama, seperti lemahnya pengawasan, yaitu kurangnya monitoring yang efektif dari internal maupun dari eksternal sebuah organisasi. Ada yang pernah masuk organisasi di kampus gitu? Pernah. Itu ya bisa jadi itu karena adanya lemahnya pengawasan dari sebuah organisasi itu ya. Terus yang kedua itu tata kelola yang buruk, itu sistem yang remunerasi rendah atau SOP-nya itu tidak jelas. Jadi kayak SOP-nya itu berantakan, jadi kayak mungkin sembarangan ya gitu. Jadi itu adalah tata kelola yang buruk. Nah, terus adanya budaya permisif. Itu merupakan kebiasaan yang wajar, memberikan imbalan di luar aturan atau konflik kepentingan. Nah, misalnya kebiasaan itu wajar banget gitu loh, kayak dia mewajarkan kalau kita tuh habis minta tolong gitu, kita mengasih sebuah imbalan. Nah, seperti itu ya. Itu dianggap sudah menjadi kebiasaan dan yang wajar. Terus celah regulasi itu merupakan aturan yang tumpang tindih atau tidak tegas yang memberikan ruang penyimpanan. Nah, adapun peran dari lembaga dalam ekosistem pemberantasan korupsi di Indonesia, yang pertama itu ada yang tahu itu? KPK. Ya. KPK. Ada KPK, terus ada Polri dan Kejaksaan, BPK dan BPKB. KB. Bedanya apa dengan BPKB? Bedanya apa itu, Mbak? Oke. Itu merupakan lembaga audit yang menghitung kerugian negara dan mengawasi akuntabilitas keuangan. Nah, KPK dulu itu merupakan leading sektor dalam pencegahan, pemindahan, koordinasi dan supervisi kasus dari korupsi. Nah, Polri dan Kejaksaan itu melakukan penyidikan dan penuntutan perkara pidana korupsi sesuai dengan kewenangan hukum. Terus BPK dan BPKB itu merupakan lembaga audit ya, yang tadi yang menghitung kerugian negara dan mengawasi akuntabilitas keuangan. Nah, adapun sebenarnya nilai integritas itu ada 9 ya, tapi mungkin ini adalah beberapa yang tercatat ya. Apa aja itu? Itu ada kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keberanian, kepedulian, kerja keras. Sebenarnya ada 9 ya, tapi saya agak lupa ini. Ada yang tahu? Adil. Mandiri. Iya, adil, berani, mandiri. Nah, itu. Ternyata pintar-pintar ya di sini ya. Lanjut ya. Oh, makasih. Sama-sama. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oh. Ada yang mau ditanyain? Silakan Mbak. Kalau kita kasih hadiahnya ke teman yang habis sekolah itu termasuk koruptif nggak? Itu sebenarnya tidak, karena kalau yang memang koruptif itu kayak misalnya dosen itu seorang pengujinya, nah dia dikasih apresiasi, itu nggak boleh, itu namanya koruptif. Tapi kalau cuman kita sesama teman, itu apresiasi kita ke temannya, begitu. Sudah paham Mbak? Sudah. Oke, baik. Ada lagi
yang mau ditanyain Mas? Atau Mbak? Kalau kan jadi kan kalau bisa bro kasih game ya. Semisal kasih game-nya besoknya itu termasuk enggak? Gimana Mas? Kan nggak boleh ngasih game kan bisa ya. Kasih misal hari selanjutnya itu ngasih game itu boleh apa enggak? Itu misalnya gini Mas. Kalau menurut saya sendiri ya, itu menurut Mas yang ngasih kan, aduh gimana ya? Tapi Masnya itu ngasih dosennya itu bermaksud buat tujuan apa gitu? Apakah ada tujuannya atau kayak cuman iseng doang mau ngasih? Sedekah. Kayaknya itu nggak apa-apa, tapi kalau bisa ya Mas jangan habis sempro, nanti kan itu tidak boleh ya, itu masih termasuk koruptif, oke? Kan udah kelewat hari. Ya kan cuma kelewat 1 hari Mas. Tapi kalau itu menurut pendapat saya ya Mas, itu tetap tidak boleh ya Mas, karena dosennya pasti ingat dong. Oh kayaknya dia mau nyogok aku ini. Begitu, apakah sudah menjawab Mas? Itu menurut pendapat saya sendiri ya Mas. Ya, makasih Mbak. Kalau kurang nanti kita tanya ke pakarnya ya. Sama-sama kita mari belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar. Oke. Kalau tidak ada lagi saya lanjut ke poster ya. Iya. Bagus banget. Ini belum ditampilin. Tim modern anti korupsi. Wes. Wow, AI. Oh, Kok beda. beda? AI yang tadi yang gradasi gitu. Bagus banget Ini anti AI ya guys. Nih, kita harus berhenti korupsi karena korupsi itu merusak masa depan. Mari hentikan mulai dari sekarang. Keren yo. Anti AI soalnya. Oh banyak penguping ternyata di sini. Oke, nah penyalahan berhenti korupsi karena korupsi itu merusak masa depan. Mari hentikan mulai dari sekarang. Nah, adanya penyalahgunaan wewenang, suap atau gratifikasi seperti yang sudah kita jelaskan di PPT sebelumnya ya, dan merugikan kepentingan publik. Nah, makanya kita nggak usah korupsi ya. Kalau korupsi aja, Uangnya banyak. hah? Tapi uangnya banyak. Enggak boleh tahu. Boleh nanti terus saya bisa rakal kali. Mana ini? Boleh. Gak korupsi aja di apa? Negara ini sudah banyak hutang ya guys ya. Oke, sudah. Sudah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.